Halo semuanya, masih dengan Hai. baju yang sama. Udah ketemu lagi. Masih dengan tempat yang sama. Iya, dengan posisi yang sama. Iya, halo. Dengan orang yang sama lagi. Shalom Kita semuanya. Shalom. pakai anu ya, pakai ini. Pakai anunya Doraemon ya. Jadi langsung Oh iya, tembus di betul. 2 minggu kemudian. Iya, Alatnya Doraemon. alatnya Doraemon. Enggak, kita enggak akan bahas alatnya Doraemon, teman-teman. Kali ini Alatnya Shinchan. enggak ada. Shinchan enggak punya alat. Oke, seperti yang janji kita 2 minggu yang lalu, kita akan lanjutin cerita yang seru, cerita tentang kebangkitan, ujian Widih. kebangkitan Kotitus yang jatuh di pergaulan, mungkin di banyak hal yang sudah kita dengar kemarin, dan ternyata Tuhan sayang sama Kotitus, asik. Dan Intinya ini menjadi manusia yang baru gitu Yes, kan. iya. Tuhan sayang juga sama kita semua. Iya, Pasti dong. pasti. Ya, kita mau bahas tentang pertobatan dan bangkit dari dosa. Karena ini struggle yang cukup dialami oleh semua orang ya pastinya. Dan termasuk di sini saya pun juga mengalami struggle buat bangkit dari dosa, bangkit dari untuk saya bertobat. So kita akan bahas itu kali ini dengan yang sudah jatuhnya parah gitu. Parah. Enggak. Masuk ICU udah. Ya. Mungkin kemarin kan baru cerita tentang mungkin udah sedikit bangkit gitu ya, sudah sedikit. Iya, betul. Tapi belum seluruhnya ya. Belum. Masih menapaki pelan-pelan lah. Yes, masih berjuang. Bisa diceritain nggak sih kok dari titik baliknya waktu Tuhan buat Kotitus bertobat sampai hari ini, Kotitus bisa bersaksi. Proses di tetah itu ya. Iya. Proses di tetah itu kalau malah saya itu mengalaminya bukan pada saat ya mungkin itu salah satunya ya, saya sudah tidak jatuh lagi ke area yang sama di pergaulan seperti obat-obat terlarang ataupun free sex atau segala macam dosa-dosa yang lainnya. Itu saya pada saat sebelum sidang itu ya memang ya biasalah kalau kita lagi banyak keinginan kan minta pada sang ahli kan. Kita sadar sebenarnya yang ahlinya sebenarnya kita pun kalau jatuh dalam dosa kita tuh sadar yang lebih mampu mengerjakan itu tuh sadar sebenarnya siapa. Seumpama yang ngasih uang itu kita tuh sadar yang ngasih uang itu pasti orang tua. Pada saat kita meminta, nggak mungkin minta sama teman tabokin. Teman. Jadi kalau pada saat kita jatuh, kita pun seperti pada saat itu saya lagi mau menghadapi sidang skripsi, yang saya minta bantuan itu otomatis bukan orang tua saya, karena yang lebih mampu mengerjakan itu selain kekuatan saya pasti ada kekuatan lain, pasti Tuhan. Yes. Dan pada saat itu saya sudah mulai mengandalkan Tuhan pada saat mulai skripsi, mulai dari awal bab itu ketemu dosen yang bawel. Kalau ngomongnya kalau pas lagi marah kayak petasan Imlek gitu kan. Gitu. Dan akhirnya pun saya membutuhkan kekuatan itu. Di saat saya cuma membutuhkan hanya pada saat perlunya saja, yaitu balik lagi lah tobat tomat kumat-kumatan. Dan kuasa Tuhan pun tidak berhenti di situ saja, dan lagi-lagi Tuhan mencelikan mata saya di dosen yang sama, yang dosen yang terkenal di kampus itu memang meresahkan, bisa dibilang meme di IG itu meresahkan ya bun. Itu banyak yang tidak menyukai dosen tersebut. Wanita ya memang kalau bisa dibilang
wanita memang tempatnya benar ya. Jadi kalaupun kita melakukan sebuah kebenaran di mata dia selalu salah. Oke, saya sadarkan hal itu. Dengan seperti itu pun juga teman-teman banyak yang sangat curhat. Kami sharing karena kami dosen yang sama, dosen pembimbing yang sama. Banyak yang kecewa, saya kok nggak saya nggak direspon. Tapi Tuhan mencelikkan mata saya dengan, ya memang saya merasakan juga sih efek dari apa yang mereka ceritakan juga saya merasakan. Tapi saya tidak serumit yang mereka ceritakan. Sekali lagi Tuhan begitu membuat saya mencelikkan mata. Ini loh kuasaku, ini loh. Aku tuh sayang sama kamu. Enggak nggak? Kamu masih enggak nggak? Dan puji Tuhan saya masih belum ngeh. Masih belum ngeh. Dan Tuhan membuat saya lancar, tidak seperti ya walaupun memang agak, tapi tidak serewel yang lainnya. Dosen cuma ngomong, "Titus ini gimana sih? Ini ganti. Besok kesini lagi ya." Tapi beliau memberikan jadwal, tidak seperti yang lain. Sudah diralat tapi tidak memberikan jadwal. Tapi dosen tersebut ada plusnya. Yang saya percaya itu juga campur tangan Tuhan. Beliau langsung ngasih jam. Besok habis saya ngajar ya, sekitar jam 10.30, setengah 11. Oke Bu. Dan saya tahu dosen itu juga memang kalau soal waktu memang orangnya tepat. Jadi saya pun yakin dan percaya omongan beliau juga nggak mungkin meleset. Kalaupun meleset mungkin dia ngajar di kelas itu memang agak butuh waktu yang ekstra mungkin. Tapi besok harinya saya mendatangi, beliau sudah siap di meja beliau dan saya kurang 5 menit ada sudah di sebelum jam yang ditentukan beliau. Dan begitu mudahnya ya, walaupun ada agak rewel, saya beberapa kali agak susah ketemu dengan beliau, tapi tidak seperti yang diceritakan dengan teman-teman yang mengalami nggak ketemu dosen pembimbing yang saya online kok. Oh iya. Lulusan online. Tapi banyak kalau kasus kayak gitu. Kasus banyak ya? Banyak, ya benar. Ya memang agak rumit. Saya pun bisa dibilang agak ada kejadian jelek juga. Saya pakai acara menyogok juga dengan satu buah sepatu. sepasang. Nanti makainya bingung. Kalau satu doang gimana nih? Dan akhirnya puji Tuhan lancar dan memang benar seperti yang dibilang banyak mungkin mereka yang sudah pernah kuliah atau mungkin sidangnya online juga. Online juga. Biasanya kalau dosen rewel terkenalnya ya. Kalau kamu mendapati dosen rewel harusnya kamu bangga karena pada saat sidang kamu akan dibela mati-matian. Iya, betul. Ya? Dan itu terjadi pada saya. Memang dosen itu tidak seperti yang dialami teman-teman saya, tapi walaupun mereka juga mengerjakan dengan baik, walaupun mereka ngocehnya di telinga saya agak berbeda dengan seperti yang saya jalani, tapi saya merasakan bantuan beliau pada saat sidang skripsi itu memang luar biasa. Dan saya pun melewati sidang nggak sampai 20 menit, udah kelar tuh, cepat banget. Karena yang menyerang yang lainnya justru kebanyakan dari dosen saya, dan saya hanya berbicara 2 kali saja lewat bantuan. Terima kasih Ibu. Saya lupa namanya padahal sudah membantu. Ya. Sudah. Ini berarti kalau bisa dibilang love language-nya Tuhan ke Kotitus, tapi Kotitusnya sendiri kadang nggak ngeh gitu ya. Kayak kita juga kadang nggak sih, kadang kita ngerasa ini tuh hal biasa, tapi ternyata itu tuh love language dari Tuhan, kayak ini loh aku tuh sayang kamu kayak gini. Kayak gitu, benar. Dan iya kadang Tuhan yang ngomongnya nggak tidak seperti kita itu yang berhadapan dengan seumpama ini aku pinginnya seperti ini aku udah ngasih kamu seperti ini, enggak. Sebenarnya dia melakukan pekerjaannya itu ya dengan apa yang kita hadapi sehari-hari itu sih. Kalau titik sadarnya, kalau tadi Kak Moren bilang love language-nya Tuhan itu di mana tuh? Oh, titik sadarnya itu sih permulaannya. Ya. Permulaannya itu ya saya pada saat saya menghadapi akhir-akhir kuliah itu. Jadi itu
bisa dibilang titik baliknya Kotitus itu titik ya? baliknya itu kebetulan sebenarnya sih belum sepenuhnya karena saya masih ada kejadian dosa lagi, dan itu menurut saya lebih fatal malahan dari perbuatan saya itu, karena saya mengata-ngatai ibu saya dengan kata-kata kasar, dan saya itu belum pernah saya ucapkan, dan pada saat detik itu juga saya menyesalnya langsung. Saya rasa itu dosa yang lebih parah daripada dosa yang saya lakukan, seperti mengkonsumsi obat-obatan itu, karena ya Alkitab sudah bilang juga sih kalau melawan orang tua gimana sih akibatnya. Pada saat itu juga nggak tahu, spontan itu kejadiannya saya rasanya mau pergi ke suatu daerah, kalau nggak salah saya mau ke Solo tapi nggak diizinin, tapi saya tetap ngeyel. Kalau nggak salah waktu itu ya, akhirnya saya ngeluarin kata-kata kotor, tapi setelah kata-kata keluar itu baru saya kayak gitu, kayak ngerasa bersalah banget. Kok saya barusan ngeluarin ini ya, kok saya barusan, Tuhan kenapa ini keluar? Dan otomatis saya udah nggak bisa cabut lagi kan, karena pesan itu sudah tersampaikan. Jadi itu saya mulai minta ampun sama Tuhan. Wah, ini benar-benar fatal banget Tuhan. Dosa saya kayaknya sepertinya saya sudah tidak layak lagi diampuni. Kalaupun gimana ya, bahasa pingin rendah meningginya manusia itu, kalau kemarin dibuat mati aja sih nggak apa-apa sih, mikirnya kayak gitu. Cuma ya itulah manusia, pingin kelihatan merendah, padahal Tuhan tahu isi hati kita itu bawaannya ini anak ini pingin meninggi. Ya kayak gitulah, itu titik baliknya. Saya menghadapi luar biasanya Tuhan, dan saya sudah mulai balik ke arah jalan. Ya cuma itu ya, kegiatan saya beribadah masih sedikit demi sedikit, belum yang terlalu aktif. Terus ditambah baca Alkitab saya yang kalau boleh saya ceritakan, saya itu menganggap dulu Alkitab tidak ada fungsinya sama sekali. Itu sangat buruk sekali. Dan akhirnya lewat omongan saya juga yang dulu, maksudnya yang timbul di pikiran saya, dan itu terjawab bahwa firman Tuhan itu memang benar-benar berkuasa. Yes. Nah, dan itu merupakan titik baliknya mulai di zaman kuliah, dan pada saat puncaknya itu juga saya mulai melawan orang tua itu, dan di situ saya minta ampun sama Tuhan, ampuni saya atas kejadian saya, dan seterusnya hingga pada saat saya bekerja ini. Saya juga dulu itu masih mengabaikan tentang panggilan, walaupun ajakan untuk melayani Tuhan itu banyak, cuma belum pingin terjun dan belum ada niatan terjun, belum ada muncul. Sebenarnya dorongannya sudah sangat kuat sekali dari orang tua, dari keluarga, dari teman juga dorongan sangat kuat, cuma saya belum sama sekali. Saya malah nggak ada cita-cita mau jadi seperti sekarang, jadi hamba Tuhan, itu nggak ada. Dan itu udah pernah kita bahas di video beberapa waktu yang lalu. Bisa di scroll. Bisa dicari. Habis ini scroll ya. Kalau lupa untuk reminding. Iya, betul. Dan satu hal yang saya muncul di kepala saya dengar ceritanya Kotitus, ternyata nggak cukup buat kita hanya menjauhi dosa tanpa kita juga mendekat ke terang. Iya, betul. Kalau kita cuma menjauhi dosa, akhirnya yaitu kayak yang di video kemarin, kita ngerasa kosong, kita ngerasa nggak sempurna. Kita pengen ada ada sesuatu yang memenuhi kita, memuaskan hati kita, yang harusnya dipuaskan oleh Roh Kudus ya. Iya, betul sekali. Sesuai dengan hari Pentakosta 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Hari ini ya. Terus nanti ketahuan. Ini diem aja ya guys. Diem aja. Oh iya, rahasia. Ini kita rekamannya sehari. Ini kan tadi sempat Kotitus juga bilang
kita waktu itu juga sempat jatuh lagi. Yang waktu itu lakukan waktu itu apa? Buat ketika jatuh lagi kan seringkali saya pun ketika saya berusaha buat berdiri, saya berusaha buat gak jatuh. Ketika saya jatuh ada suara di hati saya kayak mbok wis tuh jatuh sisan gitu loh. Kayak apa ya? Godaan gitu nggak sih, lebih ke arah godaan yang kayak kamu kan udah jatuh, kenapa sih nggak sekalian aja kayak gitu? Kita ngerasa gak layak gitu ya. Iya betul. Kita ngerasa gak layak buat datang sama Tuhan. Itu waktu itu gimana? Kalau waktu itu sih jadi buat bangkit lagi sih, saya yang pertama memang pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan, saya itu jadikan acuan saya masih dikasih kesempatan hidup, yaitu terus di saat saya kalau boleh jujur saya pernah jatuh lagi, maksudnya mengkonsumsi tapi bukan ekstasi tapi sabu-sabu itu, tapi itu hanya sekali saja dan saya sudah fix untuk meninggalkan itu. Dan karena pada saat itu ada kejadian penggerbekan di depan kos saya, jadi saya memang sudah ini mudah-mudahan fix. Dan itu kejatuhan saya yang kedua kalinya pada obat terlarang itu. Dan setelah itu sampai sekarang saya tidak masuk lagi ke dunia itu. Itu kejadiannya karena teman saya mengetahui pada saat saya lulus, mengetahui saya itu kalau nggak salah lewat Facebook ya, tahu saya lulus, mereka langsung datang dan mereka tahu alamat kos saya dan tiba-tiba mereka, oh kamu keluar dari kos ya, nggak ngomong-ngomong ya, akhirnya mereka muncul berdatangan seperti orang mau gendurenan. Kenapa gendurenan? Seperti itu, mereka mau bikinan pesta, tapi saya sudah bilang tidak. Saya tidak mau lagi naik, seperti saya bilang tadi, saya tidak mau lagi naik. Oke, mereka dengan rayuan yang terakhirnya lagi dan membuat itu berhasil. Oke, kami nggak akan, kalau kamu memang benar-benar berubah, oke, bagus. Kami nggak akan ngajak kamu naik ke atas, tapi ini permintaan sekali. Di rumah ini aja, tapi menggunakan sabu. Dan itulah yang membuat saya akhirnya menggunakan, dan saya bilang kepada mereka, oke, ini terakhir. Dan puji Tuhan ya, setelah itu saya memang angkut-angkut barang setelah lulus kuliah, karena sudah wisuda. Baliklah ke rumah, tinggal dengan orang tua, dan saya sudah tidak bergaul lagi dengan mereka. Dan supaya tidak jatuh lagi seperti pertanyaan tadi, yang saya lakukan ya adalah melihat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saya. Saya belum sampai ke mengenai pendalaman mengenai pengorbanan Tuhan, belum terlalu sampai lah, karena membaca Alkitab aja udah males gitu kan, sangat males. Yang ada di pikiran saya ya, saya sudah ditolong, saya sudah diberi kemudahan dalam mengikuti skripsi hingga persidangan, bahkan saya di wisuda, orang tua saya hadir. Sudah itu merupakan hormat saya yang menurut saya sudah paling besar itu. Padahal sih nggak ada apa-apa, receh. Receh sekali. Ya itu mengingat kebaikan Tuhan intinya. Dan mengingat kebaikan Tuhannya juga dengan baca firman ya. Ya. Nah, itu juga salah satu poin yang penting juga sih. Betul. Aku pengen share, kemarin aku dengar firman di ibadah kepenuhan Roh Kudus di gereja kami, disampaikan oleh Kobram. Oh iya, terakhir ya? Ya, yang kemarin. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Itu tentang kuasa dari Roh dan kuasa dari firman itu harus berjalan beriringan. Ini juga yang saya lihat dari hidupnya Kotitus juga. Ketika Roh itu sudah mendobrak Kotitus, mendobrak hatinya Kotitus biar Kotitus bertobat, biar Kotitus balik lagi, harus direspon dengan Kotitus mau membiarkan firman itu bekerja dengan baca firman, dengan membiarkan hidupnya jadi firman juga. Akhirnya. Iya. Dan contohnya jadi firman juga membagikan kisahnya ke kita dan teman-teman semua gitu. Tadi mau bilang apa?
Oh enggak. Lanjut. Ini lanjut gitu ya. Aku mau nanya nih ke Kotitus, kan pasti ketika udah kita ya, maksudnya kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa kan ya. Nah, ketika jatuh dalam dosa kan pasti maksudnya dari kita ada harga yang harus dibayar walaupun Tuhan baik ke kita. Yes. Nah, ada nggak sih hal yang yang Kotitus harus korbankan ketika Kotitus akhirnya bertobat gitu kok di kehidupan Kotitus? Pertobatan itu ya ini masih pertobatan ala kadarnya ya. Pertobatan itu yang harus dikorbankan sih ada. Menurut saya itu keenjoyan yang belum saya pernah dapatkan sebelumnya. Enjoy dengan circle yang menurut saya baik tapi itu pergaulan yang buruk. Itu harga yang menurut saya pada saat itu yang saya bayar. Sebuah kesenangan, mereka memberikan hiburan yang mungkin dunia lingkup gereja kalau kita belum mengenal Tuhan lebih dalam itu seperti tidak memberikan. Padahal ya memang harusnya kita kalau jadi anak Tuhan seperti Tuhan sudah memberikan contoh, karena Dia pada saat datang ke dunia dengan tujuannya memberi. Harusnya kita pun kalau sudah lebih dalam mengenal Tuhan, pasti kita tidak ada kecenderungan untuk selalu meminta terus. Pasti kita pun mempunyai sikap yang sama seperti Yesus yang adalah juru selamat itu. Dan pasti kita pun juga ada mempunyai sifat yang memberi juga sama seperti Dia. Nah, seperti itulah. Jadi ya apa ya? Yang dikorbankan kesenangan tentang circle aja sih. Berarti yang kayak lainnya meninggalkan teman-temannya yang asik di yang dunia. Asik yang enjoy, yaitu keasikan masa muda lah. Iya. Keluar dari kenyamanan gitu ya. Iya, tapi harus bertahan di dunia yang sepi gitu ya. Sepi. Di antara teman-teman yang dulu sekali. di antara teman-temannya yang asik, jadi kayak menghindari yang jadi kayak membuat dunia baru. Iya, kayak ibaratnya kayak kalau orang tuh lucu mau ngelucu tapi nggak lucu gitu, garing banget, sepi banget. Krik. Tadi orang juga sempat bilang tentang kasih Tuhan itu. Tapi kita juga kita juga gak berhenti buat bergerak gitu ya. Kadang karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita jadi sering gampang banyak hal gitu ya. Termasuk tentang pertobatan ini, kita jadi gampang karena nanti mesti Tuhan ngampuni lagi kok, nanti Tuhan mesti terima lagi kok, ya gitu. Mungkin ada lagi kok itu pesan-pesan buat teman-teman. Ya balik ke ayat minggu lalu ya, yang daging lemah itu ya. 2 minggu lalu lah. Lupa. Jadi roh penurut tapi daging lemah. Supaya kalau pesan-pesannya sih, kalau kita sadar daging kita lemah itu, harusnya kita tahu dong sumber kekuatannya itu siapa. Jadi kalau kita sudah menyadari kalau memang kita daging lemah, harusnya kita enggak mengandalkan kekuatan lain, karena kita sudah tahu pasti sumber kekuatannya itu siapa. Ya mintalah pada sang sumber kekuatan itu buat menguatkan kita sehingga daging kita tidak lemah lagi. Kita walaupun sudah bertobat, bukan tidak akan berdosa, kita pasti akan berdosa, tapi kita tidak akan tinggal diam di dalam dosa itu. Pasti kita kalau sudah dinamakan bertobat, kalaupun kita sudah melakukan dosa ataupun hal sekecil apapun, kita mungkin di rumah ngambil permen nih, habis itu ditanya mama, tadi ada permen di sini, permennya di mana ya? Terus kita ngomong, nggak ada lihat kok. Ya mungkin bagi kita itu hal sepele, walaupun hal sepele tetap aja dosa kan. Tetap aja dosa, tapi kita nggak mungkin akan tinggal di dalamnya. Seketika itu juga kita pasti sadar kita barusan itu kita sudah melakukan dosa deh kayaknya.
melakukan dosa ya kita udah bohong deh, walaupun cuma seonggok permen tadi itu. Ya intinya balik kepada Sang Pemberi kekuatan itu supaya kita tidak lemah, kita tidak jatuh karena kita sadar bahwa daging ini lemah. Yes, betul. Wow, ada lagi Kak? Ini berarti maksudnya ketika kita sadar kita memiliki dosa, bukannya maksudnya ketika kita bertobat tuh tetap pasti kita akan berdosa lagi. Jadi dari jangan ada pikiran kayak aku udah bertobat, aku nggak mungkin buat dosa lagi habis ini. Ibaratnya gitu. Kayak kalau kita udah selesai divaksin bukan berarti kita terus nggak bakal kena virus gitu kan. Tapi ada kemungkinan, tapi ya tetap kembali. Maksudnya kita juga harusnya sadar kalau ketika kita berbuat dosa ya nanti minta ampun, terus ya jangan berdosa lagi kalau bisa. Iya, gitu. Harusnya tidak sih. Karena kalau kita sudah gimana ya? Kalau kita roh diam di dalam kita, suaranya itu kenceng. Tapi kalau roh itu memang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita kayak undur diri, maksudnya tidak terlalu mengindahkan, suaranya itu kayak jadi melemah. Tapi bukan dia nggak ada di dalam diri kita, karena kita pun dijadikan dan diberikan hembusan roh juga dari Tuhan kan. Jadi kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, pasti kita harusnya lebih peka lah. Kita sedang melakukan apa, dan pastinya kalaupun kita melakukan sebuah kesalahan, kita pasti akan comeback lah kembali pada hal yang benar. Tapi harus langsung lari tuh kalau habis dari dosa, langsung lari. Jangan mapan. Kayak tadi firman yang pagi, kalau memang nggak bisa terbang lari, kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan berangkat ngesot. Yang penting gerak. Yang penting bergerak untuk mendekati jalan Tuhan. Jangan diam. Karena kasihnya Tuhan selalu menerima kita apa adanya, apapun yang sudah kita perbuat. Wow. Tapi juga jangan menyepelekan kasih Tuhan. Yes. Jadi harus memanfaatkan mengapresiasi kasih Tuhan dengan menjadi berkat juga buat sesama kita. Amin. Gitu. Oke, ada lagi tidak kalau itu? Ini terakhir ya? Iya. Terakhir. Cuma menambahkan aja ya. Tentang pengorbanan Kristus ini saya catat ini. Pengorbanan Kristus harusnya membuat kita yang tadinya menyerah dengan kelemahan atau kedagingan atau hawa nafsu yang mudah aja ya dicerna ya. Jadi pengorbanan Kristus itu membuat sekarang lewat pengorbanan dia membuat sekarang jadi memilih apa ya, untuk memberikan dirinya, memimpin diri kita dalam roh dan kebenaran, sehingga kita dijadikan orang-orang yang merdeka seperti itu. Jadi Tuhan pun datang, kadang suka aneh juga ya sama manusia ya. Kadang Tuhan aja kalau kita lihat pengorbanan dia rela loh dari surga itu turun ke bumi untuk menjadi manusia demi pengorbanan. Itu sih sebenarnya yang puncak titik baliknya aku, yang pada saat memang benar-benar mengerti tentang kebaikan Tuhan itu, pada saat itulah mengerti tentang pengorbanannya yang memang benar-benar menanggalkan kealahannya untuk menjadi manusia. Itu yang membuat saya sadar begitu baiknya Tuhan buat kita seluruh umat manusia. Memang kadang walaupun gak semuanya sih, kadang kita harus jatuh dulu kadang hingga mengerti begitu baik dan besar pengorbanannya buat kita. Tapi kalau bisa buat teman-teman, karena menurut saya kesaksian saya sudah cukup jelas, ya biarlah jangan sampai saudara-saudara semua jangan sampai terjatuh, karena ya terjatuh itu kalau dalam dunia yang seperti yang saya alami memang enak, cuma salah tempat.
udah jatuhlah kepada pelukan Bapa di surga. Dengan hidup selalu hidup seturut dengan kehendaknya. Seperti itu. Yes. Ini closing statementnya keren banget. Jadi daripada coba-coba jatuh ke dunia, mending jatuh ke pelukan Tuhan aja. Asik. Ya kan? Enak kok. Jangan kepelukan dia atau yang lain. Dia. Nanti kepelukannya dia. Dia. Kalau ke samping ini bawaannya baper. Kalau ke atas enggak baper. Jadi makanya enggak usah turun atau kanan kiri, yang pasti aja yang ke atas. Ke atas. Iya. Iya, betul. Ya. Terima kasih banget Kak Titus buat sharingnya. Sangat memberkati. Iya. Semoga ke depan banyak hal lagi bisa diceritakan, banyak hal yang dialami oleh Kak Titus lagi bisa jadi berkat buat kami. Iya, yang pasti memberkati kita yang di sini dan teman-teman yang nonton juga. Yes. Oke. Sudah? Gitu. Enggak ada. Udah, pulang yuk. Enggak ada musik penutupnya tadi. Oh iya, silakan. Oh iya ya, enggak. Cuma bercanda teman, walaupun garing enggak apa-apa. Garing. Agak sedikit garing, maafkan kami. Maafkan kami. Emang kami gitu. Skema lagi bikin. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih. Terima kasih. Dan share ini kalau kalian pengen memberkati orang-orang di sekitar kalian, teman-teman kalian, like, komen, boleh kalian mau request minta bahas apa. Yang pasti jangan alat-alatnya Doraemon karena kami gak akan bahas itu. Itu aja mungkin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.